Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi ya. Dan untuk video saya kali ini, saya khususkan untuk bagi para pencari bibit sawit varietas PPKS 239 atau yang ngambi ya. Jadi varietas yang dihasilkan PPKS ini yang ngambi ini ada seri A dan seri B ya. Dan tentunya yang seri A ini adalah yang ngambi itu sendiri. Kemudian seri B-nya adalah yang ngambi 239 ya. Dan untuk kawan-kawan di rumah jangan salah tebak ya. Ini adalah jenis bibit kelapa sawit jenis Sriwijaya ya, Sriwijaya 5. Jadi untuk pembahasan saya kali ini saya akan berbagi atau sharing untuk rekan-rekan di rumah. Semoga ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat di rumah ya. Jadi di sini banyak sekali yang mengatakan bahwa bibit yang ngambi atau 239 ini tidak ada tandingan ya, atau tidak ada saingan. Tapi itu semua saya tepis ya, bisa saya tepis ya. Karena di sini terbukti jenis sawit Sriwijaya 5 ini mampu bersaing dengan varietas dari PPKS, yaitu PPKS 239 atau yang ngambi ya. Kawan-kawan bisa lihat video saya ini. Jadi untuk performanya ini tidak kalah dengan varietas PPKS atau yang ngambi tadi ya. Untuk sawit Sriwijaya 5 untuk PPKS yang ngambi ini mempunyai nilai plus di mata para pemudi tanaman kelapa sawit ya. Jadi untuk rekan-rekan di sini saya hanya ingin memperkenalkan juga ya sawit Sriwijaya 5 untuk rekan-rekan di rumah. Siapa tahu bisa menjadi alternatif pengganti dari bibit kelapa sawit PPKS 239 atau yang ngambi ya. Karena memang performa sawit PPKS 239 ini memang bagus sekali ya. Untuk pertumbuhan per tahunnya melambat, kemudian buahnya besar, cocok ditanam di segala jenis lokasi ya. Tapi tentunya itu semua ada saingannya ya, tentunya yang bisa menyaingi yang ngambi ini salah satunya adalah jenis varietas Sriwijaya 5 ini ya, atau Simiklon. Jadi untuk performa dari Sriwijaya 5 ini tidak kalah saing dengan performa dari PPKS 239 ya. Rekan-rekan bisa lihat untuk sawit kurang dari umur 2 tahun performanya sudah mulai terlihat ya. Ini bisa dilihat. Dan untuk pokok kelapa sawitnya pun seperti yang ngambi ya, tumbuh subur dan besar ya. Kemudian untuk performanya juga tidak kalah saing dengan yang ngambi tadi. Untuk pertumbuhan per tahunnya Sriwijaya 5 ini juga melambat ya. Jadi untuk kualitas dan spesifikasi tidak kalah jauh dengan yang ngambi ya. Bapak-bapak di rumah atau rekan-rekan jika mempunyai niat untuk membudidayakan tanaman kelapa sawit tapi tidak menemui atau susah untuk pencarian bibit jenis yang ngambi, Bapak bisa ganti dengan alternatif lain, yaitu dengan menanam bibit Sriwijaya 5 ya. Saya di sini tidak ada promosi, saya hanya melihat keadaan di lokasi ya, yaitu lokasi tanaman kelapa sawit. Jadi saya sering review juga tanaman kelapa sawit jenis varietas yang ngambi ini, kemudian Sriwijaya 5. Ketika saya lihat-lihat memang hasilnya tidak kalah jauh ya dengan yang ngambi. Jika Bapak kesulitan dalam pembelian bibit PPKS ini, Bapak bisa mencoba dengan varietas Sriwijaya ini ya. Untuk performanya tidak kalah jauh dengan yang ngambi Pak ya. Tentunya Bapak harus dapat memilih bibit kelapa sawit jenis Sriwijaya ini dengan pembelian yang ori Pak ya, ataupun tidak abal-abal. Mudah-mudahan performa dari kelapa sawit yang kita tanam ini tidak mengecewakan ya, atau sesuai harapan para rekan-rekan pembudidaya tanaman kelapa sawit dimanapun berada. Jadi di sini niat saya hanya sharing bagi rekan-rekan di rumah jika hendak menanam kelapa sawit jenis PPKS namun kesulitan dalam pembelian bibitnya, atau biasanya kendalanya adalah terlalu lama ya pengirimannya. Ketika kita sudah pesan hari ini, mungkin yang akan datang 3 sampai setengah tahun kemudian ya baru datang. Dan untuk pembelian bibit Sriwijaya 5 ini cukup mudah karena memang stoknya masih banyak ya untuk Sriwijaya 5 ini.
Beda dengan stok dari PPKS 239 atau yang Ngambi, biasanya sangat sulit sekali untuk pembeliannya. Kita pesan hari ini, datangnya masih 3 bulan kemudian ataupun lebih ya. Jadi untuk rekan-rekan di rumah, silakan Anda nilai sendiri video saya kali ini. Ini adalah sawit, kelapa sawit jenis varietas Sriwijaya 5 ya. Untuk performanya sangat buat membanggakan ya. Karena memang performanya tidak kalah jauh dengan varietas yang Ngambi. Dari mulai pertumbuhan, kemudian performa buahnya, dan lain sebagainya, Bapak bisa nilai sendiri. Jadi sekali lagi, niat saya untuk video saya kali ini hanya sharing saja, membantu rekan-rekan di rumah jika kesusahan ataupun pemesanan bibit kelapa sawit jenis varietas PPKS tidak tercapai, Bapak bisa mengganti alternatif lain, yaitu menanam jenis varietas ini ya. Untuk performanya mudah-mudahan tidak kalah saing. Dengan satu catatan, Bapak harus benar-benar mendapatkan bibit Sriwijaya 5 ini dengan label ya, ataupun bibit ori. Jangan sampai Bapak tertipu dalam pembelian online. Dan pastikan Bapak mengenal agennya ya, agen resmi dari pembelian bibit yang akan kita beli. Dan untuk harganya ini, untuk varietas yang Ngambi dengan Sriwijaya 5 ini tidak begitu jauh ya. Untuk varietas Sriwijaya 5 ini lebih miring sedikit ya harganya ketimbang dari yang Ngambi. Dan untuk performanya tidak kalah jauh dengan yang Ngambi ini. Bapak bisa pastikan ketika Bapak sudah menanamnya. Dan inilah untuk performa dari varietas Sriwijaya 5 ya. Tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak bisa pahami dan menjadi petani kelapa sawit yang sukses dan berhasil ya. Jadi saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya atau penyampaian saya ada kurang lebihnya, karena memang di sini kalaupun kita membuat konten ini adalah tantangan tersendiri ya dalam kita merangkai kata. Tapi memang benar niat saya tulus ataupun saya berniat positif untuk membagikan ilmu. Untuk kebenarannya silakan Bapak simak sendiri ya, ataupun Bapak asumsi sendiri bagaimana dengan perkataan saya dan arahan saya ya. Setidaknya saya sudah menyampaikan ilmu positif bagi para rekan-rekan pembudidaya tanaman kelapa sawit dimanapun berada. Dan oke, mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya buat untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.